Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa bertemu lagi di sesi kuliah eh, setelah lama vakum ya, karena beberapa kesibukan. Nah, kuliah kali ini mungkin kita akan bahas buku ini aja ya, buku Risalah Ruang dan Waktu, buku yang saya tulis secara gradual, hampir 2 dekade, risetnya hampir 2 dekade, dan ini betul-betul saya bangun dari nol. Jadi saya pikirkan terus sampai terbentuk buku ini. Nah, referensi utama buku ini uh, bukan jurnal yang reputable atau pemikiran-pemikiran ilmuwan yang sangat hebat, tapi referensi utama dari buku ini adalah eh, percaya nggak percaya adalah Al-Quran. Nah, itu saya baca satu ayat di dalam Al-Quran, tepatnya surat Yasin ayat 36, dan itu sangat menginspirasi saya, dan itu betul-betul menjadi dasar dari pijakan dari buku ini, yaitu ayat tentang keberpasangan. Nah, inti dari buku ini adalah satu postulat yang menyatakan bahwa semua hukum alam, semua hukum fisika, semua peraturan di alam semesta ini itu harus terbatas, harus bersifat terbatas, tidak boleh tidak terbatas, dan berpasangan. Nah, terbatasnya itu sangat eksplisit ya, maksudnya dia itu uh, harus ada definisi bahwa dia itu memiliki batas. Jadi misalnya dia itu seperti ini, satu hukum itu misalnya seperti ini, nah dia itu harus ada batasnya. Di sini garis ini disebut sebagai batas. Hukum itu adalah di dalam garis ini. Nah, seperti itu postulat yang saya kembangkan. Jadi bukan satu aja sih, semua definisi, semua peraturan, semua hukum alam, semua hal, semua informasi itu harus ada batasnya, harus terbatas, tidak boleh tidak. Itu adalah postulat pertama di dalam buku ini yang saya tulis lumayan lama dan lumayan pusing. Ini intisari dari buku Risalah Ruang dan Waktu ini adalah postulat tadi ya, Risalah Ruang dan Waktu. Intisarinya adalah bahwa semua hukum alam harus terbatas. Intisari yang kedua adalah semua hukum alam harus berpasangan. Nah, ini intisarinya. Implikasi dari kedua postulat ini adalah munculnya satu bilangan natural baru ya, bilangan asli baru dari dalam postulat ini, bahwa setelah di diterapkan postulat-postulat ini, maka akan muncul dua baris bilangan asli atau bilangan natural. Yang pertama dimulai dari 0, bilangan
Hukum bilangan jadi ada dua ya setelah itu diterapkan. Bilangan asli atau bilangan natural. Satu, dua, tiga, dan seterusnya. Dan di sini Al-Khwarizmi menambahkan 0. Ini ditemukan oleh Al-Khwarizmi. Tahun 890 Masehi. Kemudian ada satu lagi bilangan asli. Nah, ini sifatnya real ya. Bilangan asli ini sifatnya real. Kemudian ada satu lagi bilangan asli dimulai dari penuh, kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini ada titik di atasnya ya. Titik di atasnya ini menandakan bahwa di dalam bilangan asli ini ada tanda negatif intrinsik. Ini harus ada ketika postulat-postulat ini diterapkan. Jadi ini adalah implikasi yang muncul oleh postulat keterbatasan dan keberpasangan. Nah, ini ya, jadi bilangan asli itu kemudian dibagi menjadi 2, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini adalah bilangan real, dan kemudian penuh 1, 2, 3, dan seterusnya. Penuh 1 titik, 2 titik, 3 titik, dan seterusnya. Nah, ini sifatnya adalah real, imajiner. Nah, setelah seperti ini, jadi ini bisa saya klaim sebagai penemuan saya. Ini adalah penemuan. Ya. Ini asli penemuan saya selama hasil riset saya selama 20 tahun ini mungkin. Oke. Oke. Kemudian setelah kita meredefinisi bilangan natural, bilangan asli, maka akan muncul implikasi lain lagi, yakni munculnya aljabar baru dari adanya bilangan asli baru ini. Ini saya hapus dulu ya. Aljabar baru ini sangat mirip ya dengan aljabar. Ini aspek berpasangannya saya tuliskan dulu ya. Real berpasangan dengan imajiner. Yang tadi ya, ini bilangan yang tadi, ini bilangan natural real sama 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini bilangan natural imajiner. Penuh 1 titik, 2 titik, 3 titik, dan seterusnya. Nah, dua sistem bilangan ini akan melahirkan model aljabar baru ya, dan itu sangat fundamental ya, emang harus ada. Kalau misalnya nggak ada beberapa fenomena alam, aspek yang terjadi di alam semesta yang tidak bisa kita jelaskan. Nah, ini akan
menghasilkan implikasinya selanjutnya ya, ini akan menghasilkan aljabar real. Ini akan menghasilkan aljabar imajiner. Aljabar imajiner. Sedangkan real dan imajiner ini adalah berpasangan. Ya, jadi memang kayak gitu, dasarnya kayak gitu. Ini pertama ini harus terbatas, ini harus terbatas, ini harus terbatas. Kemudian keterbatasan itu harus berpasangan. Ini dan ini berpasangan, ini dan ini berpasangan. Seperti itu. Itu postulat yang saya kembangkan di dalam buku Risalah Ruang dan Waktu ini. Ini bisa dipesan kalau misalnya teman-teman mau membaca, atau bisa di-download di Akademia. Kemudian setelah itu saya jelaskan aljabarnya ini dulu ya. Jadi modelnya seperti ini. Ya sama ini ada tempat operasi ya. Perkalian dulu, perkalian A kali B sama dengan C, sama bagian A bagi B sama dengan C, penjumlahan A plus B sama dengan C, pengurangan A min B sama dengan C. Sama ya, ini juga sama, A kali B sama dengan C, A dibagi B sama dengan C, A plus B sama dengan C, A min B sama dengan C. Nah ini masalahnya adalah di aljabar imajiner ini ada satu sifat intrinsik bahwa dia itu secara default itu negatif. Di sini ada titiknya, titik negatif. Nah ini yang membedakan di sini. Jadi di dalam aljabar imajiner itu satu bilangan yang bernilai negatif dikali satu bilangan yang bernilai negatif, maka dia akan menghasilkan satu bilangan yang bernilai negatif. Itu berbeda sekali ya dengan ya aljabar di dalam sistem bilangan natural real ini kan, A B dan C itu ya, itu aturan-aturannya sama semua, cuma yang membedakan aljabar imajiner itu ada titik di dalamnya, ada sifat negatif di dalamnya. Nanti ini ada sifat komutatif, asosiatif, komutatif, asosiatif, distributif, kemudian identitas dan inverse. Ini semuanya sama ya. Sifat-sifat ini semuanya sama. Yang membedakan adalah ada tanda titik di dalamnya, ada tanda negatif intrinsik di dalamnya. Jadi nanti hasilnya akan bertolak belakang. Seperti itu. Aljabar imajiner itu seperti itu. Nah, dampak selanjutnya adalah setelah muncul sistem bilangan baru, setelah muncul aljabar baru, maka akan muncul geometri baru. Geometri baru ya. Di bawah ini adalah geometri. Di bawah ini adalah geometri. Nah, ini geometri real.
geometri imajiner. Nah, formula-formulanya ya sama kayak kalkulus lah. Jadi ini bisa dibilang kalkulus. Juga bisa dibilang kalkulus. Nah, antara geometri real dan geometri imajiner itu sifatnya berpasangan, bertolak belakang. Ya, seperti kita menggambar garis seperti ini. Kalau di dalam geometri real, dia itu di dalam garis ini ada himpunan bilangan real. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau geometri imajiner di dalam, misalnya menggambar garis kayak gini, di dalam garis ini ada himpunan bilangan imajiner, penuh, kemudian 1 titik, 2 titik, 3 titik, dan seterusnya. Nah, secara fisis nanti akan dipahami bahwa sifat garis ini adalah temporal, dan sifat garis ini adalah spasial, atau dalam bahasa yang lebih umum ya, ini besarannya disebut ruang, ini besarnya disebut waktu. Nah, seperti itu ya, karena geometri real dan geometri imajiner itu berpasangan, maka ruang dan waktu pun berpasangan. Nah, seperti itu. Ini sampai ke bawah-bawah semua. Ini adalah bisa dibilang pondasi baru ya, pondasi baru ilmu pengetahuan manusia. Pondasi baru sains. Nah, ini pondasi baru sains. Di mana pondasi ini pure saya ambil postulatnya dari Quran surat 36 ayat 36. Yasin ayat 36. Ini yang ayat yang lain ada yang menjelaskan tentang keberpasangan, tapi dulu inspirasi awalnya adalah Yasin ayat 36. Nah, seperti itu ya. Ini adalah dasar dari sains baru yang akan saya kembangkan. Ya, mungkin untuk awal-awal ini hanya beberapa orang aja yang bisa paham apa yang saya ungkapkan, apa yang saya jelaskan ini, karena memang ini betul-betul cara pandang baru. Tapi nanti berjalannya waktu, kita akan menerapkan konsep-konsep ini di dalam matematika dan fisika, sehingga banyak sekali problem-problem di dalam fisika dan matematika itu terjelaskan. Misalnya kalau di dalam matematika itu, misalnya problem matematika ya ini ya, bilangan imajiner. Ketahinggaan. Kemudian banyak sekali ya konjektur-konjektur yang bisa dijelaskan. Itu mungkin butuh spasi, butuh waktu khusus ya untuk menjelaskan itu. Tapi yang jelas problem ini terpecahkan. Dan singularitas kemudian
terdefinisian tak terdefinisian pembagian terhadap nol dan seterusnya. Banyak sekali problem-problem di dalam matematika yang bisa dijelaskan oleh postulat ini. Kemudian di dalam fisika ada beberapa problem besar yang selama ini tidak bisa dijelaskan oleh fisikawan. Ini sangat mudah sekali dijelaskan fisika ya. Misalnya paradok terkaitan kuantum. Atau quantum entanglement. Itu selama ini nggak bisa dijelaskan ya sama fisikawan, dan ini kita coba jelaskan, ternyata sangat mudah. Kemudian metamekanika, kemudian paradok inersia ya, paradok inersia. Nah, ini singularitas juga. Inflasi alam semesta. Inflasi alam. Ini bukan keterkaitan, keterbelitan kuantum atau quantum entanglement. Kemudian massa ya. Massa. Kenapa foton tak bermassa di sini ya? Kenapa foton tak bermassa? Kemudian problem lagi tentang definisi waktu ya, jelas banget itu definisi waktu, definisi ruang dan waktu. Materi dan energi, relativitas, dan seterusnya. Banyak sekali problem-problem yang bisa dijelaskan dengan fondasi baru ini ya. Nah, itu nanti berjalannya waktu orang akan paham tentang buku Risalah Ruang dan Waktu ini. Dan sekarang yang bisa saya lakukan adalah menjelaskan ini fondasinya seperti apa gitu. Jadi meskipun ini adalah hal yang baru, tapi emang dan mengubah banyak hal, tapi memang ini harus diterima, karena kalau misalnya tidak diterima akan terkubur ya. Mungkin kalau suatu saat akan ditemukan orang dan itu akan dibangun oleh peradaban lain mungkin ya suatu saat. Tapi ketika kita sudah menemukannya, kita harus teruskan itu. Ini adalah satu azam saya, perjuangan saya, bahwa ini harus diteruskan sampai selesai, sampai menghasilkan banyak sekali teknologi untuk kebermanfaatan manusia gitu ya. Mungkin seperti itu teman-teman kuliah saat ini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau mau pesan bukunya atau mau sharing-sharing, bisa connect ke ruang Quora yang lumayan banyak ininya, viewernya. Kemudian
halaman Facebook itu bisa connect ke sana, bisa di searching. Nama medianya adalah Fisikaisme ya. Oke, Fisikaisme. Demikian. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.